Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sistem manajemen data mahasiswa. Next slide. Anggota kami ada 5 orang yang diketuai oleh satu orang, yaitu Raffi Rashidan, dan kelompoknya ialah Farhan Zaki, Raihan Tamaki, Irsyad Ahmad Darmawan, dan saya sendiri Sultan Lukito. Oke, next slide. The next presenter please. Oke, slide yang ketiga ini latar belakang sistem manajemen data mahasiswa. Yang pertama, urgensi pengelolaan data digital. Di era transformasi digital saat ini, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki tata kelola data yang efisien, transparan, dan akurat. Mahasiswa merupakan aset utama universitas yang menghasilkan volume data yang sangat besar setiap semesternya, mulai dari data pribadi, registrasi keuangan, hingga riwayat akademik. Pengelolaan data secara manual atau menggunakan alat yang tidak terintegrasi seperti hanya mengandalkan spreadsheet terpisah seringkali menimbulkan masalah redundansi data dan lambatnya akses informasi bagi pihak manajemen maupun mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, tantangan dalam sistem konvensional. Beberapa kendala utama yang sering muncul tanpa adanya sistem manajemen yang terpusat meliputi, yang pertama, ketidaksinkronan data. Perbedaan data antara bagian administrasi, keuangan, dan fakultas. Yang kedua, ada keamanan data, resiko kehilangan data fisik atau akses ilegal pada file yang tidak terenkripsi. Yang terakhir ada pelaporan yang lambat. Sulitnya menarik laporan statistik, misalnya jumlah mahasiswa aktif atau rasio kelulusan secara real time. Oke, selanjutnya ada data pendukung dan fakta lapangan. Dan berikut ini adalah isi tabelnya. Masalah pertumbuhan data. Rata-rata universitas menengah memiliki 2.000 sampai 10.000 lebih mahasiswa aktif dengan puluhan atribut data per individu. Dampaknya pengolahan manual membutuhkan waktu 5-7 hari kerja hanya untuk validasi data dasar. Kesalahan manusia, penelitian menunjukkan tingkat kesalahan input manual human error mencapai 1% sampai 5% pada data set besar. Dampaknya nilai tertukar atau status pembayaran tidak terupdate secara otomatis. Kecepatan akses, pencarian data mahasiswa secara manual memakan waktu rata-rata 15 sampai 20 menit per berkas. Dampaknya antrean panjang di bagian administrasi kampus. Kebutuhan akreditasi. Standar akreditasi seperti BAN PT mewajibkan ketersediaan data historis yang valid minimal 5 tahun terakhir. Dampaknya resiko penurunan nilai akreditasi jika data tidak tertata dengan baik. Oke, presenter selanjutnya adalah Muhammad Sultan Prabowo. Oke, tujuan utama pengembangan sistem. Yang pertama, integrasi, menghubungkan data akademik, biodata, dan keuangan dalam satu database. Yang kedua, akurasi, meminimalisir kesalahan input melalui validasi sistem otomatis. Yang ketiga, efisiensi, mempercepat proses registrasi dan pengisian KRS hingga 80% dibandingkan sistem konvensional. Yang keempat, monitoring, memudahkan dosen, wali, dan pimpinan untuk memantau perkembangan akademik mahasiswa secara berkala. Oke, the next presenter please. Selanjutnya, kode tersebut menunjukkan 3 pilar utama OOP, pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada internet pewarisan, kelas student mengambil sifat dari kelas person. Yang kedua, encapsulation, pengamanan data disembunyikan menggunakan private dan protect agar tidak diakses sembarangan. Yang ketiga, polymorphism, perubahan bentuk, fungsi getInfo diubah isinya di kelas student agar bisa menampilkan data yang lebih lengkap dibanding kelas person. Tujuannya membuat struktur data mahasiswa yang rapi, bisa dikembangkan dan siap untuk disimpan ke dalam file melalui fungsi toFile. Oke, next selanjutnya, rapi.
Selanjutnya ini adalah kode sistem GUI atau Graphical User Interface sederhana untuk mengelola data mahasiswa menggunakan Win32 API. Yang pertama, penyimpanan data. Menggunakan vektor student untuk menampung daftar objek mahasiswa secara dinamis di memori. Yang kedua, interaksi UI. Mengatur logika tombol. Tombol 1 untuk menambah data, tombol 2 menyimpan ke file, dan tombol 3 untuk memuat data. Yang ketiga, input data, add student. Mengambil teks dari kotak input, nama, umur, NIM yang ada di layar. 4. Validasi keamanan. Menggunakan blok try catch untuk memastikan data tidak kosong dan umur harus angka positif sebelum diproses lebih lanjut. Singkatnya adalah bagian ini adalah otak aplikasi yang menghubungkan input pengguna di layar dengan sistem penyimpanan data. Next. Yang ketiga, kode ini mengatur logika antarmuka GUI dan manajemen data aplikasi menggunakan Win32 API. Berikut ringkasannya. Pertama, penyimpanan dinamis. Data disimpan dalam vektor student yang bertindak sebagai database sementara di memori program. Yang kedua, kontrol GUI menangani perintah tombol. Tombol 1 untuk menambah data, tombol 2 untuk menyimpan, dan tombol 3 untuk membuat data. Yang ketiga, input dan validasi. Fungsi add student mengambil teks dari layar, mengecek agar data tidak kosong, dan memastikan umur adalah angka positif menggunakan blok try catch. Yang keempat, sistem file. Ada dua, yaitu yang pertama save, menulis semua data mahasiswa dari memori ke file student.txt. Yang kedua, load, membaca kembali isi file, memisahkan teks berdasarkan tanda koma dan memasukkannya lagi ke dalam daftar aplikasi. Next. Selanjutnya dibahas oleh Irsyad. Oke, selanjutnya penjelasan ringkas bagian utama. Pertama itu menyimpan dan menampilkan data. Data name, id, NIM dibaca lalu digabung dengan string stream. Kemudian ditampilkan ke list box memakai send message. Yang kedua, WinMine atau entry point GUI. Fungsi utama aplikasi Windows. Yang ketiga, WinClass dan Register Class, yaitu mendaftarkan kelas window dengan prosedur WinPro. Yang keempat, create window atau window utama, yaitu membuat jendela aplikasi berjudul Student Management System. Yang kelima, control GUI. Ada 4 step, yaitu static, table, name, age, NIM. Yang kedua, edit, input text. Yang ketiga, button, tombol add, save, dan load. Yang keempat, list box, menampilkan daftar data mahasiswa. Terus yang terakhir, message loop, atau get message, translate message, dispatch message, yaitu menjaga aplikasi tetap berjalan dan merespons event atau klik, input, dan lain-lain. Next. Tiket itu Dengan mengimplementasikan sistem manajemen data mahasiswa, institusi tidak hanya meningkatkan produktivitas staf administrasi, tetapi juga memberikan layanan prima kepada mahasiswa serta mempermudah pengambilan keputusan strategis berbasis data atau data-driven decision making. Next. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.